A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Syukri Adnan San Safira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki ngajine terkait dengan persiapan Idul Kurban. Istilah kurban itu adalah istilah yang khas Indonesia, khas Nusantara. Sebab nek panjenengan mencari dalam referensi-referensi kitab-kitab fikih, namanya itu udhiyah. Udhiyah itu diambil dari kata duha, yaitu waktu pagi niku. Waktu dimulainya penyembelihan hewan kurban. Sehingga penyembelihan di waktu pagi itu namanya udhiyah. Dalam kitab-kitab fikih niku bahasa udhiyah. Bahkan Rasulullah nggih istilahnya man ba'a jilda udhiyatihi, nah niku fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit udhiyahnya, nah niku Rasulullah juga mengistilahkan udhiyah. Tapi kemudian ulama di negeri kita itu lebih mempopulerkan istilah kurban, ya. Jenengan nek ngomong udhiyah, wong faham napa mboten? Bisa jadi ndak faham, nggih. Tapi kalau panjenengan ngomong kurban, semua orang Indonesia faham. Padahal kalau jenengan cari dalam referensi kitab fikih kurban mboten nemu, Pak. Bab kurban mboten enten bab kurban niku. Nggih, kalau bab fi ahkamil udhiyah lah niku ada. Tapi itu bukan tanpa alasan. Nggih. Memberi nama kurban itu bahkan lebih mendekatkan kepada makna atau tujuan atau motivasi yang benar, yaitu orang ketika menyembelih udhiyah tadi itu, menyembelih di waktu duha, makna udhiyah itu tidak lain adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama mengambil ayat dari iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir. Kisahnya dua putra Nabi Adam niku, ya. Ketika keduanya niku dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, iz qarraba qurbanan, dengan mempersembahkan masing-masing dari hasil kerja terbaiknya. Yang satu niku sebagai petani, yang satu itu sebagai peternak. Lah sing diterima niku sing peternak niku kebetulan waktu niku pancen sing niate niku betul-betul lillahi ta'ala. Sebab Allah itu ndak butuh daging, Pak. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Yang diterima Allah itu, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Nek coro kasarane, tapi ini bukan berarti ndak penting. Untuk sosial kemasyarakatan penting, tapi untuk diterima oleh Allah niki yang penting, niatnya. Allah ndak menerima dagingnya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya. Mboten lemu-lemuan gede-gedean terus akhirnya bangga-banggaan. Ndelok wedhuse koncone sing cilik niku terus ngerasa hebat.
Lah nek wedhus koyo ngene digawe kurban iki ya ngremehno syariat. Lah dheweke mentang-mentang wedhuse gede. Nah, yang seperti itu malah ndak baik. Yang penting sudah memenuhi syarat pun beres. Kalau lebih baik, hatinya juga harus dijaga, hatinya juga harus lebih baik. Jangan kurbannya lebih baik tapi hatinya tidak baik. Nggih. Boleh kurbannya lebih baik, cari kambing yang paling istimewa, cari sapi yang paling mahal harganya. Boleh. Malah lebih bagus karena dagingnya lebih banyak. Bisa lebih banyak orang yang mendapat barokah atau mendapat bagian dari hewan kurban itu. Tapi hatinya juga harus diperbaiki. Tidak perlu merasa yang lain itu di bawahnya. Laniku walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima Allah itu ketakwaan hati kalian di dalam melakukan kurban niku. Laniku muqaddimahe ngonten. Pun kurban itu saya menggunakan istilah kurban mawon ya, supaya lebih mudah difahami. Kurban itu niki langsung nang teknis panitia napa perlu nyampe no ngenten? Nggih. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah yang kifayah. Artinya sangat dianjurkan. Bahasa sangat dianjurkan itu bahkan menurut mazhab Hanafi niku sifatnya wajib bagi orang yang sudah mampu. Tapi bagi mazhab yang lain niku sunnah muakkadah bahkan kifayah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan mangkanat lahu sa'atum minar rizki walam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang oleh Allah dia diberi kelapangan rezeki, tapi niki bukan wajib. Hadis niki bukan bermakna wajib. Nggih. Lalu dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Niki gawe peringatan mawon, tapi tidak wajib. Buktine gak wajib nopo? Abu Bakar, Umar itu pernah mengumumkan beliau di tahun-tahun tertentu itu tidak kurban ketika beliau menjadi khalifah. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak menganggap bahwa kurban itu benar-benar wajib. Kalau sunnah muakkadah betul, tapi tidak wajib. Jadi sekali-sekali mboten kurban itu boleh. Tapi nek jenengan kepingin kurban terus juga boleh, Pak. Bukan kok terus dilarang. Asalkan tidak boleh menganggap niku sebagai wajib. Sebab nek hukume mboten wajib nggih gak oleh diwajib-wajibno. Istilahnya ijabu malam yajib niku termasuk dosa. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib niku lho. Niku termasuk dosa. Pun kifayah itu artinya seandainya, tapi sekali lagi juga bukan dilarang. Niki masyarakat kita niku kadang terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Berarti lah nek ngono, nah niku nek cara pemahaman fikih niku nggawe napa mukhalafah niku lho. Jadi menggunakan sisi kebalikannya. Satu keluarga itu seandainya mengeluarkan satu itu sudah dianggap cukup. Tapi kok seandainya wong jenenge mboten dilarang. Masing-masing itu ingin berkurban di tahun yang sama, itu juga boleh. Itu juga boleh. Pun kambing untuk satu orang, unta atau sapi boleh untuk 7 orang. Boleh Pak, tidak harus 7 orang. Seandainya 4 orang sudah cukup uangnya beli sapi, nggih boleh. Yang tidak boleh yang lebih dari 7, 8, 9 tidak boleh.
Tapi kalau 1 orang sapi 1, 2 orang sapi 1, 3 orang sapi 1, di bawahnya 7 niku boleh. Boleh. Pelaksanaan kurban itu dimulai dari sejak khotib menyelesaikan khutbahnya, artinya sudah selesai sholat id, sampai dengan kalau mazhab Syafi'i tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga. Kalau mazhab Hambali 2 tasyriknya. Mulane jenengan nek beleh seandainya bisa sebelum tanggal 13, lebih baik sebelum tanggal 13. Kalau memang harus ditunda nggih, biasanya ternyata Idul Adhanya pas hari Jumat. Niku kadang-kadang banyak yang menunda. Wis nek ngono beleh Sabtu ae. Karena kok diluk tabrak salat Jumat. Durung selesai penggaweane niku boleh ngonten niku. Berarti penyembelihannya tanggal 11. Seandainya tanggal 11 masih ada udzur lagi, tanggal 12 boleh. Sebisa mungkin jangan tanggal 13. Tapi kalau memang terpaksa, ya boleh tanggal 13. Mazhab Syafi'i hari tasyrik, kita niki kan wis umum tasyriknya 3 hari. Karena Indonesia di sekitar Asia Tenggara, Mesir, Yaman, Syria, Yordania, niku mazhab Syafi'i. Sehingga sampai asar tanggal 13 sebelum maghrib itu boleh penyembelihan. Pun siapa yang menyembelih? Yang menyembelih harus umat Islam. Niku sing paling aman karena niki untuk ibadah. Kalau yang selain ibadah, niku enten khilaf ulama. Selain ibadah nggih, penyembelihan biasa untuk dimakan. Niku ahlul kitab Yahudi Nasrani itu sembelihannya juga halal menurut sebagian ulama, dasare ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanannya orang ahli kitab itu halal. Artinya sembelihannya. Karena kalau makanan roti, nasi niku mboten cuma ahli kitab, Majusi, Wasani yang menyembah api, yang menyembah batu itu pun juga boleh. Kalau nasi, roti, tapi kalau sembelihan niku yang dimaksud ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Karena bagaimanapun mereka itu agamanya masih samawi, masih menggunakan kitab sucinya Allah, Taurat, Injil, meskipun dirubah-rubah sebagian pun. Tapi ada yang melarang, illa ma zakkaitum niku sing ngelarang, argumentasinya ayat niku ulama Pak, ulama niku berpendapatnya niku mboten asal beda, mboten asal tampil beda mboten, tapi betul-betul ada pegangannya. Illa ma zakkaitum hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Itu khitabnya umat Islam, kecuali yang kalian sembelih. Kalian ini umat Islam, mulane kudu wong Islam, baik dalam kurban maupun selain kurban. Nah, niku. Tapi nek kurban ya wong Islam. Kan kadang-kadang ngapunten di selain umat Islam itu tetangga-tetangga itu kadang-kadang yang non muslim niku ikut Pak. Karena beliau-beliau itu menganggap bahwa ini orang Islam ini sedang mengadakan kegiatan sosial. Jadi dia kalau ndak ikut itu rasanya kayak ndak ikut kegiatan sosial. Akhirnya mereka ikut. Nah, ikut boleh tapi jangan diserai bagian nyembelih. Nonton nggih maksudnya nggih. Ikut boleh tapi jangan diserai bagian nyembelih. Nah niku. Walaupun wonge bodine niki bodyguard. Wah iki nek meeting sapi kuat iki. Ya tapi jangan diserai bagian motong hewan. Bagian nguliti atau beteti monggo boleh.
Nggih. Nanti sekaligus terkait apakah mereka ini boleh dikasih, boleh diberi, mesisan mumpung nyebut, nggih. Kalau dalam mazhab Maliki boleh, tapi makruh. Makruh niku masih boleh, Pak. Jelek ngoten mawon, tapi jelek itu nanti tertutup. Nggih, ditutup dengan niki, menyelamatkan dari pintu fitnah niku. Jenengan bayangno, mereka ikut tandang gawe pas wayahe dum-dum daging terus gak dikei. Padahal mereka ndak mengerti, Pak, aturan-aturan syariat mboten ngerti. Sing ana nduk atine napa? Wah, wong Islam iku mau medit-medit tak rewangi ket awal iki lho. Aku gak didumi daginge ini. Aku yo gak kepingin tapi yo nek didumi yo lah ngoten niku. Niku kasih saja. Nek cara melok madzhab Maliki kasih saja meskipun makruh. Makruh niku mboten haram demi menutup pintu fitnah. Tapi kalau menurut madhab yang lain tidak boleh. Lah kalau tidak boleh tetap dikasih, tapi bagian kita. Jadi coro kulo diparingi, saya dikasih kurban. Nah, bagian saya itu yang saya berikan kepada mereka, sehingga mereka juga tetap dapat, tapi tidak langsung dari yang berkurban, tapi dari orang yang dikasih daging kurban. Paham nggih? Nah, niki sudah bukan lagi kurban niki. Kalau dari saya yang tidak kurban, daging diberikan saya, lalu saya berikan kepada saudara-saudara kita non muslim itu, niki statusnya pemberian biasa. Karena orang yang mendapatkan hewan kurban, daging kurban itu ada 3, Pak. Pembagian kurban itu tidak sama dengan pembagian zakat. Kalau pembagian zakat golongannya yang 8 niku. Nggih. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil niku zakat. Kurban lebih fleksibel lagi, lebih luas lagi. Kurban itu 3 kelompok, 3 tapi cakupannya lebih luas. Yaitu yang pertama yang sifatnya wajib. Setiap kurban, setiap hewan kurban, setiap orang yang berkurban harus ada jatah dari daging yang dia kurbankan itu yang masuk kepada kelompok yang pertama ini, yaitu fakir miskin. Jangan sampai ada hewan kurban kemudian dagingnya satu pun bagian tidak ada yang masuk fakir miskin, boten disebut kurban. Karena niki wajib, Pak. Nggih, wajib. Niki yang kurban sunnah nggih. Ada lagi nanti kurban nazar. Niki yang kurban sunnah. Kalau nazar itu kan wajib. Kurban yang wajib karena dinadari. Tidak boleh ada tidak boleh sampai tidak ada bagian dari daging kurban yang tidak masuk kepada fakir miskin. Harus ada meskipun 1, Pak. Meskipun sak kresek niku harus ada masuk ke fakir miskin. Itu sebabnya nanti panjenengan niki enten sing ketua panitia kan ya. Nanti panjenengan ketika proses penyembelihan itu panjenengan tugaskan 1 orang panitia membawa karung yang besar ditulisi FQ atau FM fakir miskin. Nanti setiap kambing atau sapi, kalau sapi ambil 7 bagian, kalau memang orangnya ber7 nggih. Kalau orangnya 1 ya 1 cukup. Nggih, minimal niki minimal, dilebihkan boleh. Bahkan lebih baik. Pastikan setiap daging, setiap hewan niki yang sudah disembelih terus dibeteti niku ada daging yang diambil oleh panitia yang ditugaskan khusus niki. Niki untuk memastikan napa malih panjenengan ngapunten tinggal di kompleks perumahan niki goleki wong sing fakir niku kadang rada angel, walaupun bisa ada nggih, tapi kadang mboten nemu. Nah, berarti jenengan harus keluar untuk memastikan ini diterima oleh fakir miskin.
ambil satu bagian, disembelih lagi, dipotong lagi, ambil. Niki tugas panitia yang bawa karung niki. Yang sapi 7 orang itu ambil 7 bagian, 1, 2 sampai 7. Nanti ini jangan sembarangan dibagi, hanya dibagikan khusus kepada fakir miskin saja. Supaya apa? Supaya masing-masing hewan yang dikurbankan itu dipastikan ada bagian dari dagingnya itu yang masuk kepada fakir miskin. Karena ini wajib. Wajib itu artinya kalau ada kurban, baik sapi atau kambing, tidak ada satupun, saya ulangi lagi, tidak ada satupun dagingnya yang diterima oleh fakir miskin tidak dianggap kurban. Ya siku bancaan, mayoran, pembagian daging biasa. Bahkan semuanya dibagikan kepada fakir miskin malah lebih baik. Yang kedua boleh nih. Yang kedua niki sunnah menerima daging kurbannya, yaitu mereka yang berkurban. Niki juga termasuk tugasnya panitia niki. Tapi niki sunnah. Sunnah. Tapi kalau dikerjakan bagus. Apa? Ada karung lagi atau kresek. Setiap hewan kurbannya, niki kambingnya siapa? Ini kambingnya Bapak Fulan, Bapak A. Ambil sebagian, niki dimasukkan kresek tadi, ditulisi bapak siapa yang punya kambing niki. Tapi niki sunnah, seandainya tidak dikerjakan mboten masalah. Ditukar mendapat daging yang lain, tapi kesunahannya tidak dapat. Kesunahannya itu yang berkurban ngincipi hewan kurbannya sendiri, bukan hewan kurbannya yang lain. Hewan kurbannya yang lain yo niku biasa, mendapat bagian biasa. Tapi kalau hewan kurbannya sendiri, saya beli kambing, nanti dari daging hewan kambing yang saya kurbankan itu saya disunnahkan untuk ngincipi. Fakulu minha baru wa at'imul qani awal mu'tar niku. Fakulu minha ini yang sunnah, wa at'imul qani'a ini yang mubah orang kaya, wal mu'tar ini yang fakir miskin tadi yang wajib itu. Tapi niki sunnah, yang kedua niki sunnah. Seandainya jenengan tidak melakukan gak dosa. Tapi nek sing pertama niki dosa, Pak. Ndak disebut kurban, niki yang sering terlewatkan. Ya bisa jadi kemungkinan loh iku kok lak ono sing mlebu nang fakir miskin, tapi tidak bisa memastikan. Apalagi zaman niki tambah suwe golek wong miskin niku rada angel sak mangken niku nggih. HP-ne ganta-ganti wong-wong niku apik-apik terus ya. Nggih. Pun. Yang ketiga niki boleh, kalau zakat ndak boleh niki. Ya niki dua niki ndak boleh kalau zakat nggih. Yang ketiga itu orang yang kaya, wong sugih niku didumi itu boleh, Pak. Boleh sebagai hadiah. Artinya beliau-beliau yang kaya itu enggak usah menolak. Enggak, aku sugih kok didumi. Kalau zakat betul panjenengan harus menolak. Nggih, kula niku sering moro-moro dikai zakat ngoten niku nggih saya terima tapi saya berikan lagi kepada yang betul-betul berhak. Sebab kula dhewe ngerasa aku lho rasaku urip iki gak tahu kurang, digolongno fakir ya enggak, digolongno miskin ya enggak. Nggih. Sabilillah ya gak ngono sabilillah itu. Nah, mangke kapan-kapan jelasno niku. Niki nang balik nang ngene niku. Sehingga diberikan kepada. Tapi nek kambing kurban panjenengan terami boleh, karena kelompok yang ketiga ini orang kaya itu boleh. Cuma niki panjenengan perhatikan, tiga ini yang dua sama, yang satu fakir miskin tadi beda. Apa? Ketika fakir miskin ini menerima kurban daging atau apapun, beliau ini yang fakir miskin itu satu boleh dimakan sendiri boleh. Atau kalau wah kakean gak entek aku, boleh juga diberikan kepada saudaranya yang lain. Atau yang ketiga niki yang fakir miskin khusus niki. Dua ini kan nanti ndak boleh, yang ketiga niki.
Beliau yang fakir miskin ini berhak menjual daging nih. Jadi dari 3 tadi itu satu-satunya yang berhak menjual itu fakir miskin. Mulane nanti kulit kepala niku diberikan kepada fakir miskin ini supaya dijual. Kalau fakir miskinnya ndak sanggup menjual karena ndak mengerti bagaimana di mana menjualnya, maka bisa diwakilkan kepada panitia. Jadi panitia itu menjual kulit bukan atas inisiatif pribadi, bukan juga atas rekomendasi dari orang yang berkorban. Karena dua-duanya tidak boleh menjual. Yang beli kambing, yang beli sapi, dia ndak boleh menjual kulitnya, ndak boleh menjual kepalanya. Niku jenenge gak kurban. Ya Allah, tahun ini saya akan ikut kurban. Terimalah kurban kambing saya atau terimalah kurban sapi saya. Tapi maaf ya Allah, kulitnya saya jual. Ya niku jenenge mboten kurban, duduk sapi niku gak ono kulite. Kepalanya juga saya jual. Tidak boleh. Hadis yang kula sebutno awal tadi itu, man ba'a jilda udkhiyatihi fala udkhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya tidak dianggap kurban. Nggih koyok ngoten wau nek kula gambarno supaya gampang diterima. Ya Allah, ini kurban saya, tapi maaf kulitnya saya jual ya. Kepalanya juga saya jual, kakinya juga ya Allah laku. Ini ku mboten kurban jenenge. Kurban itu ya total diberikan, dibagikan. Lah, 2 ini boleh makan, boleh diberikan kepada orang lain yang pribadi pengkurban tadi dan orang kaya tadi, tapi beliau berdua ini tidak boleh menjualnya karena bukan milik. Orang yang berkorban itu kalau sudah diniatkan korban itu sudah lepas, bukan miliknya lagi. Sehingga menjual itu status menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ya napa hukume ngedol barang duduk WE niku ya napa? Misalnya ini kitab misalnya, bukan milik saya. Wah iki larang iki, tak dol ae duwike tak dumno fakir miskin. Saya menjual itu statusnya menjual yang bukan miliknya, termasuk panitia niku nek ngedol. Weke sinten didol niku apa panitia weke? Wong sing duwe ae sing tuku ae gak oleh ngedol kok. Dadak panitia malah ngedol. Nah, ini yang terjadi salah kaprah itu kita benahi. Bukan mboten atik mikir sing biyen-biyen. Gak atik nyalahno mboten. Supaya ibadah kita ke depan itu semakin bagus dan bisa dikerjakan Pak. Kenapa sih panitia itu kok sampai terbersih untuk menjual kulit atau kepala dan lain-lain itu? Persoalan terbesar yang sering terjadi niki niate apik tapi nek gak gawe ilmu dadine koyok ngenten niki. Napa? Panitia itu kekurangan dana untuk operasional. Kenapa kok kekurangan dana? Karena orang yang berkurban hanya menyerahkan hewannya saja. Nyerahno kambing tok, nyerahno sapi tok, gak ditambahi uang untuk operasional. Lah konsumsine panitia nek ana sing rokok gawe nyewa terop niki kadang alat-alat niki ono sing rusak tuku macam-macam kreseke dan lain-lain termasuk transportasinya niku gawe tuku niku ya akomodasinya itu dan lain-lain niki panitia butuh dana itu seharusnya tanggung jawab orang-orang yang berkorban mulane jenengan niku nek mengkoordinir niki sing patungan sapi niku misale mriki pinten Pak? 1 orang pinten? 3,5. Itu berarti ketemu 24,5. Nggih. Nah, ketemu 24,5 niku misalnya. Jangan dibelikan sapi dengan harga itu. Panjenengan belikan sapi mbok rego 3,5 masih ada sisa 1 juta. Untuk apa? Itu untuk operasional.
supaya panitia wis gak kekurangan, nek gak kekurangan gak kepikiran ngedol kulit. Wingi-wingi niku darurat, kulit yo dikekno sapa yo lah mikire ngonten, padahal mikir ngonten niku keliru. Kulit itu diberikan kepada fakir miskin, mbok-mbok rondo sepuh atau orang-orang yang fakir miskin betul, berikan kepada beliau. Loh, beliau ndak bisa menjual, katakan, "Mbok, jenengan tahun ini dapat daging plus kulit. Dagingnya kula serahno, kulite mboten saged ngedol kan nggih." "Iya nak, gak iso ngedol." Di pasrahno panitia menjualkan, nanti uangnya diserahkan jenengan ya. Oh yo matur suwun. Lah niku namanya mendapat perwakilan dari fakir miskin. Fakir miskin menjual boleh, mewakilkan kepada panitia boleh. Kalau panitia sudah mendapatkan perwakilan dari fakir miskin, baru niku panitia boleh menjual. Jadi menjualnya atas nama, menjualkan miliknya fakir miskin yang sudah mewakilkan. Wonten niku baru boleh. Kalau mendapat perwakilan dari yang berkorban, mboten boleh. Karena yang berkorban itu dia sendiri menjual saja ndak boleh. Dheweke nandangi gak oleh, diwakilno nggih tambah gak oleh. Akad nikah misalnya, dudu anake mengakadkan nikah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Terus ya nek gak oleh tak wakilno wakmu dene. Lho sampean mewakilkan ya ndak boleh, wong sampean menikahkan sendiri ndak boleh kok mewakilkan. Yang boleh mewakilkan itu kalau dirinya sendiri melakukan boleh, lalu beliau mewakilkan, lah itu mewakilkannya juga boleh. Fakir miskin tadi menjual boleh, maka beliau mewakilkan kepada panitia boleh, sehingga panitia niki kemudian menjual niku boleh. Sudah selesai, Pak. Ada lagi penyebab panitia itu kekurangan dana. Apa? Kondisi atau suasana yang terbalik. Terbalik, Pak. Harusnya niki kita yang berkorban itu sebagai orang yang membutuhkan panitia. Karena kita yang beribadah, kita yang ingin mendapatkan pahala. Dan kita yang harus dituntut untuk menyembelih sendiri harusnya. Sunai aslinya dibelah dewe, Pak. Begitu kita ndak mampu menyembelih, umpama gak ono panitia lho nggih. Panitia niki kan anyar mawon, Pak. Mulai tahun 70-an saja niku. Dulu niku nggih dibelah dewe. Seandainya ndak sanggup, wah gak ngatasi aku, tenagae gak kuat. Apa yang terjadi? Pasti kita ini akan minta tolong bayari wong kasarane. Bayari wong, Pak. Ada uang yang dikeluarkan untuk supaya keperluan ibadah kurban kita itu beres dari mulai penyembelihan sampai pembagian. Pasti kita akan membayari orang. Lah, kita itu berarti sudah sangat butuh, bahkan sangat terima kasih ada pihak lain, dalam hal ini panitia, membantu ibadah kita. Jenenge dibantu yo, jangan terus cul-culan wedhus tok, sapi tok yo. Iki wong nek aku mbayari wong ae entek sakmene yo iki tak kekno panitia, nek perlu tak tambahi panitia. Gak tak jaluki tulung wis apik nulungi aku, nilai plus itu tak tambahi. Dan itu harusnya begitu sehingga terpenuhi. Yang terjadi itu terbalik. Panitia niki mengedarkan proposal, sopo sing kurban, ayo. Jadi seolah-olah panitia niki sing butuh. Atas nama syiar masjid. Supaya masjidnya ada syiar, sehingga pihak masjid bentuk panitia lalu memobilisasi masyarakat untuk ayo berkurban, sehingga seolah-olah nek ngenten iki sing butuh sinten? Koyok-koyok panitia. Jadi kita yang ikut kurban niku boleh wis iki tak kei wedhus ae, gak usah tek njaluk tambahan. Njaluk duit tak kekno masjid liyane lho. Nggih. Kalau pakai dana tambahan wis saya kasihkan masjid yang lain saja. Ribet nambah-nambahi biaya. Seolah-olah yang butuh itu panitia. Yang terjadi seperti itu, Pak. Akhirnya orang hanya menyerahkan sapi saja sudah merasa istimewa. Padahal yang terjadi itu begini. Niki kula wujudkan dengan kata-kata supaya cara berpikir yang terbalik tadi itu kembali kepada cara berpikir yang benar. Boleh ngenten kan?
Pak Panitia, tolong ya, ini kurban saya mengharapkan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan saya mendapatkan pahala. Ini saya minta tolong panjenengan urusi mulai dari penyembelihan, beteti sampai ngeresek nimbang, ngeresek mbagek-mbagekno kepada yang berhak. Saya serahkan kepada panjenengan. Kalau ada biaya-biaya, tolong panjenengan pikirkan sendiri, torokono. Nggih. Bayarono nek ana kurange iku wis biayae tanggungan ya. Kan koyok ngonten Pak. Kita yang beribadah tapi biayanya kita bebankan kepada orang lain. Itu yang terjadi begitu. Hanya karena panitia iki saking apike malah sing ngajak-ngajak niku panitia. Sehingga seolah-olah yang butuh itu panitia. Ketika kita sudah kasih sapi niku rasanya wis paling berjasa. Padahal kita itu yang dibantu, bukan kita yang berjasa. Kita tetap beribadah kepada Allah tanpa merasa berjasa atau memberi jasa. Kita berniat kepada Allah lillahi ta'ala. Wau niku walaki yanaluhut taqwa minkum, itu niat kita takwa saja. Tidak sudah merasa paling hebat, paling berjasa, tiap tahun berkurban, kurbannya sapi paling besar. Mboten ngonten niate. Nah niku yang terjadi begitu. Kalau sudah itu terpenuhi, wis panitia gak usah eman rek kulit iki payu lho nduk dalan-dalan niku biasane nek wis kurban niku ana wong nimbang-nimbang kulit ora wame didol iku. Didol ae. Dikekno sapa ya gak ono sing iso ngolah kulit. Tidak untuk diolah kulit itu, memang untuk dijual, tapi yang menjual itu fakir miskin niku lho nggih. Serahkan kepada fakir miskin biar menjadi tambahan uang bagi mereka untuk dijual. Pun sampai ten meriku. Terkait dengan proses penyembelihan. Proses penyembelihan, kalau tadi waktunya, proses penyembelihan. Yang pertama wajib dimulainya itu ketika duha. Niki panjenengan beli sapi niki dari warga, dari panitia atau ngundang tukang jagal Pak? Ngundang. Lah nek ngundang jenengan kabari. Sebab ngapunten pernah terjadi. Tukang jagal niku nek wis Idul Kurban niku job-jobane rame Pak. Dia ndak nerima satu tempat. Nggih. Bisa sampai banyak sekali. Akhirnya nopo? Dia bertanya, niki pernah kejadian. Pak Ketua Panitia, sapinya nanti panjenengan taruh sebelah mana? Oh niku lho, taruh di lapangan sampingnya masjid itu. Di samping, di pojokan itu loh. Di dekat fasum pojokan itu loh. Oh yang pojok itu, belakangnya masjid itu. Iya. Wah, akhirnya wong-wong sholat id Pak. Bahkan durung sholat id sik subuh-subuh niku. Sik peteng-peteng niku. Wis dibeleh kali tukang jagale niku. Soalnya dheweke selok nggarap beleh sapi yang lain niku, eman-eman niki proyekan setahun pisan niki. Nggih, gak oleh ditolak iki. Padahal penyembelihan yang seperti itu dikerjakan ketika waktu subuh sebelum matahari terbit, bahkan sebelum duha. Namanya udhiyah itu ya setelah duha. Duha itu matahari naik 1 tombak. Nek ten mriki niki enten napa niki? Nah, sadurunge niki duha niki. Nggih. Jam 6 niku biasanya Sholat id dimulai jam 6. Jam 6 niku mesti wis duha. Karena biasanya di bawah itu. Niku duhai jam pinten niku? 06 pas. Oh, lebih 5 gitu. Beda nggih. Jenengan cek nang ngene HP niku, nggih, waktu duha niku. Soale kadang jam ngenten iki beda masjid nggih, beda Pak nggih. Kula pindah-pindah masjid niku jam lho beda maning masjid kene. Tergantung saya ngatur kan niku. Nah niku ngonten. Jenengan cek do HP niku. Atau nangone jadwal yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang niku. Sebab ngenten iki enten malih sing sadurunge duha wau napa? Suruk lah, suruk niku keliru. Suruk itu awal duha, yang betul itu tuluk. Tuluk atau terbit niku bener. Suruk itu awal duha. Karena maknanya suruk isyrok itu matahari sudah mencorong, matahari sudah bersinar.
Kalau tuluk itu belum bersinar, baru muncul matahari, tidak ada sinarnya. Tapi kalau matahari sudah naik 1 tombak, lah itu sudah ada sinarnya. Itu syuruk. Itu awal duha. Mulane enten sholat sunnah syuruk. Yang duha tadi itu, awal duha itu syuruk. Duha yang sebenarnya itu nanti jam 7, jam setengah 8, jam 9 itu duha yang sebenarnya. Tapi itu sudah boleh, syuruk isrok itu sudah boleh. Mulane jenengan pernah mendengar sholat sunnah isrok, lah niku nek salah paham gara-gara tulisan syuruk, padahal belum boleh sholat sunnah niku. Nggih, akhirnya ndelok syuruk sholat sunnah. Lho iku syuruk. Padahal sing bener tulisane tuluk atau terbit. Nggih, jenengan lihat terbit nggih. Lah nek terbit bener. Setelah terbit duha. Nah niku bener, duha itu baru dimulai boleh sholat sunnah. Mulane ngaji niki selesainya misalnya pas terbit atau tuluk, panjenengan jangan sholat sunnah dulu. Karena sholat sunnah itu dia itu habis subuh sampai matahari terbit, habis terbit sampai matahari naik 1 tombak. Setelah 1 tombak niku namanya syuruk tadi itu atau awal duha, baru itu boleh sholat sunnah. Biasanya 20 menit kurang lebih dari terbit tadi itu. 20 menit dari terbit niku matahari 20 menit niku wis tambah dukur bisa. Pun. Itu jangan sampai terjadi kalau tukang jagalnya dari luar. Jenengan kabari, Pak, nyembelihnya tunggu saya. Kalau belum ada saya jangan disembelih, ngonten mawon wis gampang. Sebelum ada saya jangan disembelih. Nah niku aman kok. Nek mboten moro-moro panitia teko nduk ngene sapi, sapine wis padha pun dibeleh wis dipotong ngenten niku wis dibelah ngenten niku kulite wis di niku malah digawa karo tukang jagale malah. Nggih. Nah, niku ngonten. Terus nek wis melok tukang jagal niku jelas landhep nggih. Jagal niku mboten enten, ladinge sing gak landhep niku mboten enten. Lah, nanti sing kambing kan dibelah sendiri, napa orang luar juga kambing? Biasanya kambing luar juga. Nah niku pastikan ketika panjenengan nyiseti niki, hewan ini betul-betul sudah mati, Pak. Jangan sampai hewan niki sik ginjal-ginjal ngoten nggih. Wah, kesuwen niki sret. Niku dolim, Pak. Penyiksaan niku. Karena belum mati ndak boleh niku. Haram termasuk nggih. Yo dagingnya halal karena disembelih secara benar. Penyembelihannya itu 3, Pak. Yang pertama saluran makan, saluran nafas, jadi kerongkongan, tenggorokan, terus saluran darah utama niku, sing mengucur kerak deras niku. Nah niku 3 yang pokok niku. Saluran darah niku biasanya enten kali mepet niku. Lah niku 3 niku saluran itu harus putus. Nggih, harus putus. Baru itu penyembelihan yang syar'i. Nggih. Pun dengan pisau yang tajam, nek jagal pasti tajam pun aman. Lah nyiset ini setelah hewannya mati, betul-betul mati. Pun usahakan niki sunnah niki, tapi niki juga penting. Sayyidina Umar itu pernah nempeleng orang. Gara-gara nopo? Mengasah pisau di depan kambing yang mau disembelih. Jadi wedhus jange dibeleh, pedangnya disanduk ngarepe ngene. Nyek iki nggih sapine wedhuse niku langsung iki mati aku mari ngene iki. Ndak boleh ngonten niku, Pak. Jadi agama ini juga menyembelih itu menggunakan rahmat kasih sayang juga. Hewan ini bukan untuk disakiti. Ketika kita sembelih itu untuk ibadah. Dia sangat berterima kasih karena dia dimanfaatkan. Niku pilihan coro kambing ngonten dibandingno dipangan biasa karo digawe ibadah kurban atau akikah, dia merasa lebih berharga digunakan untuk ibadah. Tapi nek ngesahe nduk ngarepe ngene niku jenenge nyiksa nggih, nyiksa perasaan niku. Durung dibeleh wis disayat-sayat hatinya niku. Nduk ngarepe ngoten. Termasuk lagi niki adab juga di dalam Islam diajarkan niki. Napa? Sebisa mungkin pisahkan, jauhkan antara yang belum disembelih dengan tempat penyembelihan niki. Jadi nanti dibawa kambing yang mau disembelih, sapi yang mau disembelih, kalau sudah waktunya dituntun menuju tempat yang ditentukan untuk disembelih. Niku yang terbaik begitu, Pak. Sehingga mereka tidak melihat saudara-saudaranya niku dibelih.
Lho iku sing mambengi ngobrol karo aku lah kok saiki wis mati. Utawa malah nek satunya jantan satunya betina, lho wis padung cocok rek mambengi PDKT kok saiki dibeleh. Padahal dilungkas ya dheweke. Nggih. Nah niku seperti itu, Pak. Sama, nggih. Perasaane niku sami. Mulane kadang enten sing sampai nangis ngoten niku nggih. Itu dia mendengar, Pak. Mendengar niki, mboten mendengar takbire, krungu kancane dibeleh niku lho. Wong-wong khusnudon, iki nonton krungu takbir iki lho nangis. Lho gak peka, duduk krana takbir ku krungu suarane ngek-ngek dibeleh niku. Nangis, Pak, mambengi wis ngobrol saiki dibeleh nduk ngarepe meripat. Jadi sebisa mungkin niku jauhkan. Niki adab, akhlak. Tapi umpama dikerjakan, ya statusnya tetap halal tapi gak ilok. Halal tapi gak ilok. Perbuatannya itu loh yang ndak benar. Menyakiti atau mendolimi hewan. Pun niku mawon. Nanti bisa disambung dengan tanya jawab, barangkali panjenengan yang lebih tahu terkait persoalan yang ingin panjenengan ketahui atau bagaimana. Niki ditutup dulu. Al-Fatihah. Nggih, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Nggih, nggih. Kaya nduk sekolahan tunggaling ya. Sekolahan itu kadang mengadakan penyembelihan anak-anak urunan 20.000. Urun nggih ngoten niku nggih. Seperti itu yang ditanyakan nggih. Nggih. Ndak tahu itu uang kas atau uang apa ngoten nggih. Nggih. Khitab sunnah kifayah tadi itu kepada mukallaf. Mukallaf itu ya orang yang dia terbebani syariat, wajib, sunnah, khitab itu. Lah kantor itu kan bukan mukallaf, institusi. Ya. Sehingga umpama diarani kurban iku ya kurbane wong sak kantor kan wong wedhus siji, wong sak kantor kabeh 300. Kudune sapi ae wong 7, lah iki wedhus siji wong 300 atau sekolah. Tapi itu ya tidak dilarang. Niki cuma menyebut bahwa itu ndak bisa disebut kurban, tapi tidak dilarang nggih. Tidak dilarang. Ya wis partisipasi, meramaikan atau kalau di sekolah memberikan pendidikan, pembelajaran ngoten mawon, tidak perlu dilarang. Kok ono iku mosok wedhus siji arek sak kelas. Ya gak apa-apa lah belajar wis masih yo gak diarani kurban pokok mbeleh kan belajar ya. Ya. Tapi kalau definisi kurban memang tidak karena untuk orang per orang. Khitabnya niku kepada mukallaf akil balik. Lah kantor ini mulai akil baliknya kapan iki kan? Nggih kan? Karena ndak jelas kecuali kalau ini kurbannya manajer, kurbannya direktur, lah niku memang kurban betul terus dibagikan dikerjakan di lingkungan kantor, lah niku memang kurbannya Pak Direktur, kurbannya Pak Manajer, lah niku. Tapi kalau atas nama kantor, tapi tidak dilarang nggih, mulane ndak perlu dilarang atau gak usah ngene wis ini bukan kurban namanya, lah niku terlalu sempit pemikirannya. Enggak apa-apa wis. Malah menurut Ibnu Abbas niki. Menurut Ibnu Abbas nggih. Bagi orang-orang yang tidak mampu berkurban dengan kambing. Kambing niku kan gampangane sing paling minim. Nggih. Kambing niku nek kambing kacang selain domba niku kalau usia minimal usia 2 tahun.
Kalau poel 1 tahun lebih asalkan poel boleh. Walaupun belum 2 tahun. Cuma hati-hati kudu ahli jenengan. Poel gak poel niki pedagang kambing niki kadang sangut tang. Nggih, supaya poel niki untune ditang. Ceklik. Cuklek lho iki wis poel, Pak. Masih cilik ini poel. Delon untune lho poel. Padahal nggawa tang. Nggih. Jadi betul-betul sudah poel asli boleh di atas 1 tahun tapi kalau di bawah 1 tahun ndak boleh, walaupun wis poel ndak boleh. Tapi kalau tidak poel dan usianya sudah 2 tahun, lah itu yang boleh. Cara wong wonten wis balek ngoten Pak. Balek itu kan usia 9 tahun minimal. Atau sudah ada ditambahi dengan mimpi basah nek laki-laki, nek perempuan menstruasi. Kalau kambing gini 1 tahun plus poel atau tidak poel tapi sudah 2 tahun itu sudah boleh. Tapi kalau domba gibas niku maksudnya, niku 1 tahun sudah boleh, meskipun belum poel. 1 tahun sudah boleh meskipun belum poel. Domba niku lebih cepat. Pun. Jadi ngonten, jangan dilarang. Ten gen kula niku di rumah saya Wonocolo mriku, Wonocolo sepanjang mriku. Itu di ujung Jalan Raya Wonocolo itu ada bank BPR yang punya itu orang Bali, Hindu, Pak. Kalau setiap Rabu Wage niku biasanya di atas itu kelening nonton. Rumah saya di belakangnya. Itu kalau kurban ngenten iki, mereka itu pasti ngirim 2 kambing, Pak. Diberikan kepada masjid terdekat niku. 2 kambing. Nggih niku diterima mawon. Nggih. Diterima, tidak disebut kurban, tidak apa-apa. Nggih niku bagi-bagi daging wonten mawon. Tidak dilarang. Nggih. Nah niku diterima. Niku biasanya digawe mangan-mangane panitia. Lah niku termasuk niki nanti wau supe. Jadi panitia itu seandainya mengambil sebagian daging dari kurban itu boleh. Nggih. Karena begini, dibagikan dalam keadaan mentah. Panitia niku kan untuk dimasak, biasanya kayak makan siang. Kurban itu sunnah dan sunnah pula dibagikan dalam keadaan mentah dagingnya itu. Sunnah, mboten wajib. Seandainya dibagikan dalam keadaan mateng, ya wis ngelakoni kurban. Sama juga akikoh. Akikoh itu sunnah. Dan sunnah akikoh itu dibagikan dagingnya dalam keadaan matang. Dibagekno matang niku nggih sunnah. Umpama akikoh itu dibagikan mentah boleh. Wis aku wis gede biyen jarine mak durung diakikohi, wis aku tak akikoh saiki tak serahno panitia kurban boleh. Nggih, boleh. Lho lak dibagekno mentalaan. Akikoh kan dibagekno mateng, dibagikan mateng itu sifatnya sunnah. Seandainya dibagikan mentah itu sudah mencukupi. Yang penting ono mbeleh. Nggih. Lah, bagi yang tidak mampu mbeleh, eling kula Ibnu Abbas tadi. Itu diperbolehkan nek melok mazhabe Ibnu Abbas. Nek Ibnu Abbas liyane Ibnu Abbas ndak bisa disebut udhiyah. Tapi nek cara Ibnu Abbas ya iso terus. Masih gak iso ya apik lah daripada mek nerimo tok ae ndak ada keinginan untuk partisipasi atau berusaha. Cara Ibnu Abbas sing gak iso tuku wedhus, tuku ayam. Nggih. Wis panitia engko makan siange aku ae, engko tak beleno ayam. Dheke polahe gak iso tuku wedhus, wis mbeleh ayam ae digawe panitia. Niku nggih cara Ibnu Abbas niku istimewa, menyesuaikan dengan kemampuannya. Daripada tidak berbuat apa-apa, yang lain sama berusaha meraih pahala, dia ndak mampu beli kambing, mampune tuku doro misale, ya wis mbeleh doro pokok. Ya. Niku cara Ibnu Abbas, dia sudah ikut dianggap dia sudah berkorban. Nggih. Malah enten tapi niki untuk pribadi-pribadi, Pak. Maksudnya mboten difatwano, ayo ibu-ibu yang fakir miskin kurban dengan ayam, jangan kok ngarai fitnah nggih. Jadi niki untuk forum ngaji, orang-orang yang tidak mampu itu seandainya kepingin apakah boleh menyembelih ayam? Boleh.
Perkara diarani udhiyah gak diarani udhiyah wis terserah, pokok dia menyembelih lalu dibagi-bagikan niku kan ya tetep oleh pahala to, Pak. Masih gak diarani kurban dum-dum daging ayam niku kan nggih apik ah. Nggih. Mosok terus dilarang wong dum-dum daging, gak oleh duduk kurban, gak oleh. Nggih gak apa, Pak. Nggih. Ndak dilarang. Perkara diarani udhiyah atau tidak wis wallahu a'lam lah. Sing penting saya ingin berpartisipasi. Nek melok madhabe Ibnu Abbas boleh. Nggih. Ibnu Abbas niku aneh-aneh Pak kaule. Enten malih tapi mboten kula sampekno sakniki. Kapan-kapan mau nek ngaji malih nek jenengan wis siap. Jenengan gak siap durung tahu kenal kula baru pertama niki engko wah iki sing ngaji kok aneh-aneh ngene ngoten. Nggih. Sing kula sampekno niki sedaya ana pegangane, tanggung jawab. Nggih. Yang saya sampaikan niku mboten karangan kula, Pak. Nggih. Niku sedaya apa yang disampaikan oleh para ulama. Bahkan saya itu referensinya tidak satu madhab supaya apa? Supaya bisa menjadi solusi ketika masyarakat itu menghadapi problema. Kadang satu madhab niku mentok, Pak. Mentok. Nggih. Mentok jenengan umroh, jenengan haji nek melok madhab Syafi'i. Jange gak sentuhan kali wong niku ya napa? Wong sentuhan lawan jenis niku batal cara madhab Syafi'i. Oke. Di sana itu madhabnya macam-macam. Perempuan niku mboten gawe kaos kaki. Nah ibu-ibu teko Indonesia mesti kaos kakian karena kaki termasuk aurat. Madhab Hanafi kaki itu ndak aurat, jadi kakinya dibiarkan terbuka. Tawaf jenengan kincaan kesundul, sikil karo sikil kesundul. Terus ya nopo? Nah niku nek ndak cari solusi nggih sakno, Pak. Minggir wudu sik tas nengah titik kejempok maning, minggir maning wudu, nengah malih kejempok maning wis gak iso, Pak. Tambah suwe tambah penuh niku matof niku nggone wong tawaf niku. Nah itu solusinya nanti yo cari madhab yang lain. Lompat nang madhab Maliki misalnya. Madhab Maliki niku selama ndak syahwat. Jempokan pokok gak syahwat gak batal madhab Maliki niku, Pak. Sentuhan kulit laki-laki perempuan madhab Maliki niku sing penting gak syahwat. Tapi nek syahwat batal. Walaupun padha lanange nek syahwat batal madhab Maliki niku. Madhab Maliki niku sing didelok syahwate. Nek madhab Syafi'i sing didelok mahram atau bukan mahramnya. Nggih. Nah niku jenengan pindah nang madhab Maliki mawon. Jangan langsung nang madhab Hanafi. Madhab Hanafi nggih tidak batal tapi ekstrim. Bah syahwat baga syahwat pokok gak batal nek madhab Hanafi niku. Nggih, karena memaknai aula mastumun nisaa itu hubungan suami istri karena di situ ada alifnya. La mastum itu pakai alif. Alif itu cara fi'il niku wazannya musyarakah. Musyarakah itu berarti saling menyentuh. Saling menyentuh cara madhab Hanafi itu kinayah dari hubungan suami istri. Saling menyentuh itu maksudnya hubungan suami istri. Menurut madhab Hanafi, tapi nek madhab Syafi'i mboten yo sentuhan biasa iku. Nah niku jadi jenengan mboten usah ragu yang saya sampaikan niku tanggung jawab. Nggih. Nggih monggo. Nggih. 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 Niki posisi sebagai panitia napa pribadi? Pribadi nggih. Baik panitia nerimo, wah iki bandar narkoba melok korban nih misalnya ngonten nggih. Berarti pribadi. Nggih. Nggih, terus. Ana korupsine. Nggih. 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 Nggih.
rusak apa enggak nggih. Nggih. Kemudian yang kedua, kalau duit ini dari karena saking pinginnya ya, ada orang yang saking pinginnya ini jadi utang. Nggih, oh nggih niku durung kebahas nggih, mampu tadi. Nggih, nggih. Nah, itu kemudian jadi halangan Nggih. dari 7 orang yang ikut Nggih. satu-satu. Nggih. Waalaikumsalam. Yang pertama muamalatu man aksaru malihi haram niku jawas ma'al karoha. Bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya itu haram, tapi ada yang halal. Pejabat niku kan sik duwe gaji. Sak korupsi-korupsine pejabat niku dhek sik duwe gaji resmi. Gajinya ini halal, yang haram kan korupsinya. Paham nggih? Gajinya kan halal, yang haram kan korupsinya. Lah, kita muamalah dengan orang-orang seperti ini niku boleh. Boleh. Meskipun makro. Makro niku termasuk boleh, Pak. Boleh tapi gak apik wonten mawon. Tapi boleh. Sehingga itu tidak mempengaruhi bagi yang lain. Nggih. Dadi cara sapi siji, wong pitu, iki sing siji niki sing niku wae rada diduga duweke campur-campur gak bener ngoten niku wae. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Dadi boleh ma'al karo karena sulit, Pak. Sulit napa malih zaman akhir niki lebih banyak barang subhat dibandingkan barang sing murni halal. Sing murni halal niku waktu udan ngoten niku jenengan mangap nduk langit lah niku 100% halal niku. Nek wis ngenten iki ngapunten. Banyune halal misale, plastike metu teko pabrik. Pabrik niku ya napa model muamalahe wong duduk wong Islam niku. Kadang sebet kanan, sebet kiri macam-macam. Artinya bisa campur lah. Gak sing murni 100% niku, tapi ngenten iki ya boleh. Nggih, ngenten iki boleh. Mulane agama ngakei boleh tapi kalau bisa. Tapi zaman sakmangke mboten saged. Untuk yang 100% nggih. Ya wis kita itu dohirnya saja. Pokok gak teko nyolong. Yang ndak boleh itu begini, Pak. Yang ndak boleh itu begini. Nyata-nyata kita muamalah dengan ainul mal, dengan uang yang jelas dari barang haram. Misalnya mantun judi nggih. Mari judi, ceplek terus nyirik duit ngono, sret. Panitia, sini. Ini saya dapat uang dari judi ini untuk kurban. Lah niki jelas duit judi niki wis. Niki jelas niki, mari ketok nyirik ngenten niki langsung dikekno. Ini kurban saya. Saya ikut sapi. Jangan diterima. Soalnya ini jelas duit haram, Pak. Nggih, duit haram. Tapi nek wis melbu dompet, melbu rekening terus campur, nah niku sudah boleh. Karena tidak tahu yang diserahkan itu bagian dari gaji atau bagian yang dari korupsi. Tidak tahu karena sudah campur. Tapi kalau jelas, nggih, jelas mari teko nyirik judi niku nggih. Menang lotre ngoten manus sret. Iki lho tak kei sampean. Jangan diterima. Moh gak gelem mau duit ngono. Tapi kalau di luar itu wonge ya pegawai, tapi ya bandar misalnya. Ya niku nek kula sih kula tolak. Oh mboten, lintune mawon ngoten. Tapi kalau jenengan riku, jenengan terima, berikan kepada yang lain. Atau jenengan butuh, jenengan makan juga boleh. Menolak itu hanya ikhtiyat saja. Makro tadi loh nggih. Makro itu untuk hati-hatinya dihindari, tapi tidak merusak, tidak haram. Nggih, sekali lagi tidak merusak dan tidak haram. Sebab agama niki tidak dipersulit, Pak. Nggih, agama niku tidak dipersulit. Jadi sesuatu yang tidak jelas itu tidak boleh kita hukumi dengan yang haram tadi itu. Niku pengecualian pengecualian niku. Jadi setiap kaidah itu ada pengecualian. Idza jtama al halal wal haram ghulibal haram. Asale ngonten, tapi itu pengecualian. Rizki nyambut gawe karo rizki korupsi. Iku nek dicampur mboten haram kabeh. Biasane ngonten, biasane nek apik karo elek campur iku menang elek. Susu 1 gelas dicampur racun 1 tetes.
Dadi napa niki? Dadi racun, menang racun lah niku nek urusan susu karo racun. Tapi untuk perkara lain seperti itu tadi tidak berlaku yang seperti itu. Sebab kalau berlaku maka haram semua niki rata-rata niki. Campur haram titik ae wis dianggap iki racun niki. Wis haram kabeh. Nggih. Mlebu neraka kabeh mangke umat Kanjeng Nabi niku. Nggih. Nah niku ngonten. Jadi yang pertama itu kalau masih campur, tapi kalau ndak ada, dia itu ndak bekerja kecuali menjadi bandar narkoba. Jangan muamalah dengan dia. Dia ndak bekerja apapun kecuali hanya menjadi bandar narkoba. Jangan bermuamalah dengan dia. Karena uangnya pasti uang haram. Kecuali nek dheweke ya karo kerja. Karo Gojek, karo sopir, kali niku boleh. Boleh. Suatu ketika jenengan menjadi penjual misalnya nggih, dadak wonge tuku. Wonge tuku. Tapi dia juga ada kerja di bidang lain. Jenengan terima, jenengan gunakan untuk perdagangan itu boleh karena masih campur dengan yang halal. Tapi kalau hanya satu, wah niku yo nek iso digawe gak kerasan tuku nenten jenengan dilarang no mawon cek gak tuku maneng ya. Nyambut gaene narkoba tok ya. Terus tuku jenengan niku dodolan sembako. Didol sing larang mawon. Iki piro iki? Diundakno mawon, tambahi 10.000-an ngono iki. Larange. Iya, mbok wonten wis wonge gak seneng tuku ten jenengan ngonten ya. Nah niku ngonten. Yang kedua napa wau? Nah, mak tadi itu sunnah kifayah itu bagi orang yang mampu lah niki dereng kula terangno. Mampu itu bagaimana? Mampu itu ulama beda pendapat. Mampu kalau menurut mazhab Hanafi, nggih, niki sing paling kelasnya paling berat. Kriteria mampu, mulane beliau mengatakan wajib niku ya pantes. Mampu bagi beliau itu adalah orang-orang yang memiliki nisab emas perak. Duwe cadangan dana yang cukup digunakan untuk beli emas 85 gram. Niku kan nisab perdagangan kan emas 85 gram. Dheweke niki gampangane gak iso diarani wong fakir miskin. Lah orang yang begini ini dia cara madzhab Hanafi wau dia tergolong mampu. Berarti nek gak koyok ngenten iki gak mampu, nek gak mampu gak kena khitab. Tapi bukan berarti dilarang loh nggih. Yang ndak kena khitab itu bukan berarti dilarang. Banyak orang yang sebenarnya miskin kekurangan tapi dia rela nabung termasuk niku utang. Kan usum niku nabung niku. Sapi kurban nabungnya 2 tahun. Setiap bulan ada yang mengumpulkan, difasilitasi oleh panitia, nyelengi ben bulan pinten, nanti 2 tahun ketemu 3,5 juta misalnya, supaya ringan. Kalau 1 tahun kan sebagian orang bisa menganggapnya itu berat, digawe 2 tahun ringan, itu boleh menurut madzhab Hambali. Nggih. Jadi cara madzhab Hambali iku sing penting mampu iku ya iso tuku. Iso tuku iku berarti mampu. Nggih. Bahkan meskipun dengan cara hutang niku contone model niki. Arisan kurban. Nggih. Dadi wong 7 engko gantian metu wedhus 1. Setiap tahun keluar nama dari 7 orang itu kambing 1. Berarti ketika muncul nama orang yang pertama, dia itu sebenarnya mendapat pinjaman dari 6 saudaranya yang lain. Dengan sukarela memberikan uangnya untuk dibelikan kambing atas nama kurban orang yang pertama. Nanti tahun kedua ganti. Niku kan podo karo utang niku. Tapi yang begitu itu juga boleh. Pokok isok bayar niku penulane wau, nggih. Arisan kurbane wau niku dheweke mampu nggih boleh. Niku termasuk mampu. Entah dengan nyelengi sik atau utang dulu bayare mburi. Nah niki nek krungu bang-bang niku ana lesing kambing, lesing sapi niki, Pak. Nggih.
Yang ingin kurban sapi tahun ini kredit dicicil 2 tahun, ngoten niku engko nek krungu pihak bank niku digawe bisnis niku. Nggih. Nggih, Mbah. Monggo, Pak. Monggo nggih jenengan. Niki mboten napa-napa niki? Rodok mundur niki? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Ainur Rafiq nami kula Ainur Rafiq Muslimin, nggih. Pendengaran saya agak berkurang, Pak. Nggih. Karena usia dan mungkin karena sakit. Mboten apa, penting sehat. Saya agak menyimpang, Pak. Nggih. Karena sudah cukup siap. Nggih. Pertanyaan saya pengalaman pada waktu saya belajar di sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri lagi menyimpang dari tema. Nggih. Pada saat itu imamnya itu lupa. Ajak itu sholat pertama dia tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian diundang beberapa saat lagi ada teman supaya sholat lagi. Kemudian sholat lagi kedua kali begitu. Pertanyaan saya, apakah yang pertama itu tanpa sholat Al-Fatihah tidak sah? Kedua diulangi lagi dengan membaca Al-Fatihah. Jadi satu hari sholat Idul Fitri 2 kali. Sekarang saya bertanya, yang sah yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Apakah dua-duanya sah? Terima kasih. Mboten napa nggih, mboten napa nggih kula jawab. Panjenengan kalau lupa ketika sholat, lupa tidak membaca Fatihah, ingatnya di rakaat yang kedua, misalnya nggih, masih di dalam sholat, terus panjenengan ingat, loh, mang durung maca Fatihah, maka rakaat yang panjenengan tidak membaca Fatihah itu tidak dihitung, panjenengan nambahi 1 rakaat lagi. Sama juga ketika jenengan lupa tidak rukuk, mari Fatihah moro-moro lali sujud, tapi ingatnya di rakaat berikutnya, baru ingat di rakaat berikutnya, masih di dalam sholat. Kalau ingatnya itu sudah selesai salam, sah sholatnya. Kalau ingatnya itu berarti ragu-ragu nih. Kalau ingat itu pasti di dalam sholat. Kalau ragu-ragunya itu setelah selesai salam, sudah tidak dihitung lagi, sudah sah sholatnya. Meskipun tadi misalnya aku mang moco Fatihah apa enggak yo, koyok moco koyok enggak, tetap sah sholatnya, mboten usah diulang. Sunat 1 hari 2 kali, satu pertama itu sudah beban, kemudian dipanggil lagi Pak, ada pengumuman sholat lagi. Jumat. Bukan Jumat, sholat Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mboten usah pun, sunnah mawon kok. Kalau Idul Fitri kalau sudah pulang mboten usah pun. Karena sunnah, tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Yang pernah terjadi itu Pak, di Masjid Agung Sidoarjo sholat Jumat, imam itu rakaat kedua itu lupa tidak baca Fatihah, langsung hal ataka haditsul ghasyiyah. Setelah bangun dari rakaat pertama langsung hal ataka. Lho niku sak masjid lho gak ono sing ngelingno. Baru selesai salam baru ada yang ngomong. Terus dilihat rekamannya itu. Betul memang tidak baca Fatihah. Lah niku diulang lagi sholat Jumat bener. Karena jelas. Cuma wau sing keliru sing eling mang keteng gak wani sungkan wedi ngoten ya. Kalau sholat fardu pasti nggih. Kalau ragu ndak usah. Kalau ragu dianggap ndak ada. Tapi kalau pasti ditinggalkan, yo sholat lagi. Tapi itu kalau sholat fardu. Kalau sunnah mboten usah wis kadung mulai pun kersane. Nggih. Ngrepotno wong sunnah mawon nggih ya. Engko takbiran malih malahan nggih. Nggih. Nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang menyembelih daging. Yang pertama menghadap kiblat. Nah, niku sunnah nggih. Pancen yang saya sampaikan niku mboten mungkin sedaya, Pak. Mboten mungkin. Nggih. Jenengan kan dapat informasi dari Masjid At-Taubah niku mawon 2 kali, Pak. 2 kali niku yo koyok sik kurang panitia niku nggih. Terus berikutnya Mboten mungkin sedaya. yang Nggih. terkait dengan juga yang pertama tentang takbiran. Takbiran itu Lho nggih kan kata mangke terus nggih. disunahkan mulainya apakah tanggal 9-nya Nggih. atau bagaimana? Yang berikutnya tentang sholat Id yang di hari Jumat. Nggih. Ada, saya pernah mendengar apakah Jumatnya itu tidak Oh nggih. atau tidak. Nggih. Yang berikutnya Pun 3 rumin mawon kok kula lali. Nggih. Oke. Yang pertama itu memang sunnah ketika menyembelih hewannya itu dihadapkan ke arah kiblat. Lah hewan itu ketika dihadapkan ke arah kiblat posisinya itu terbalik dari orang yang dalam liang lahat niku. Nek liang lahat niku kan kepalanya di sebelah utara. Ya. Lah kalau menyembelih kurban kalau mau menghadap kiblat itu kepalanya yang di sebelah selatan. Karena apa? Karena panjenengan belai kan damel tangan kanan. Sehingga posisinya nanti kaki dan tubuhnya itu di sebelah sana, kepalanya yang dekat kalian jenengan ngenten. Sehingga paling mudah niku. Ya boleh saja kepalanya di utara, tapi menyusahkan karena jenengan posisinya berada di badannya. Tapi kalau kepalanya di sana, jenengan posisinya luas, tidak badannya sebelah sana, ada teman yang memegang atau ditali, panjenengan tinggal ngurusi kepalanya saja. Niku kakinya diselonjorkan menghadap ke kiblat. Jadi kakinya, tapi niki sunnah nggih. Seandainya wah tempatnya gak iso iki gange sempit, harus kepala itu kalau nggak barat ya timur nggih sah. Penyembelihannya sah. Yang penting tadi itu 3 urat itu putus niku pun halal. Niki teknis seperti ini sunnah saja. Lebih menyempurnakan proses ibadah kurbannya. Jadi ngonten niku satu. Cara menghadap kiblatnya begitu. Terus yang kedua napa wau? Lho ngenten mau lali Pak nek gak dibener. Takbir itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah niku subuhnya. Nggih, subuh tanggal 9 niku dan setelah sholat subuh niku, mulai sholat subuh. Setiap selesai sholat, mulai tanggal 9, subuh, duhur masih tanggal 9, asar, begitu maghrib kan sudah tanggal 10 takbiran niki, ya. Maghribnya pun takbiran niki. Nggih, maghrib niki wis takbiran. Maghrib sudah tanggal 10. Jadi subuhnya itu sebelum malamnya takbiran itu, subuh itu sudah mulai. Tanggal 9 kan subuhnya itu masih tanggal 9 ya. Subuh, duhur, asar, maghrib takbiran. Idul Adha niki tanggal 10 sudah. 10 kan mulai maghrib ya. Setiap selesai kalau tanggal 10-nya itu mutlak takbirane. Mutlak itu coro masjid itu takbiran meskipun tidak selesai sholat itu boleh, sunnah sampai selesainya sholat Idul Adha. Yang mutlak, yang setelah sholat itu istilahnya takbir yang muqayyad. Jadi takbir itu ada 2, ada mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad itu setelah sholat mulai subuh tanggal 9 sampai 13 ba'da asar. Niki yang setiap selesai sholat, nggih. Yang setiap seusai sholat fardu, nggih. Setiap selesai sholat fardu mulai subuh tanggal 9 sampai ba'da asar tanggal 13. Tasrek yang terakhir. Lah niku cara jenengan dadi imam niku nggih tetep mantun salam, gak usah wiritan sik tapi takbir dulu. Mulai subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau yang mutlak semalaman itu mulai maghrib tanggal 10 itu sampai pelaksanaan sholat id. Selesai sholat id pun ndak, nanti ba'da duhur saja. Terus yang ketiga napa?
Yang ketiga tentang sholat. Oh, Jumat bareng Idul Adhanya Jumat, nggih. Atau Idul Fitrinya Jumat. Itu dulu Pak, di zaman Rasulullah memang ada riwayat begitu. Rasulullah itu memberi pilihan dan rata-rata milih Id. Nggih, karena Id ini setahun sekali atau setahun 2 kali. Orang-orang yang dan ini Madinah tempo dulu nggih, jangan dibayangkan Madinah sekarang. Madinah tempo dulu itu jalannya ndak rata. Jalannya itu naik turun wis model pegunungan ngoten niku Madinah itu. Terus jarak rumah ke rumah itu sangat berjauhan. Dan yang datang sholat Id itu datang tidak hanya dari dalam kota Madinah, dari jauh-jauh. Sehingga mereka perjalanannya saja itu sudah lama Pak. Perjalanannya itu sudah lama. Sampai di Madinah itu ketika duha, kita niki sholatnya termasuk pagi Pak. Nek zaman Rasulullah niku nggih cara mriki ngonten koyo jam 8, jam 9 ngonten niku sholat duhanya itu. Karena menunggu yang datang dari jauh-jauh niku. Kalau sekarang kan kita niki wis omah berdekatan, masjid banyak sehingga sholat Id niku mencolot ngono wis tutuk sholat Id pisan. Lah dulu itu begitu, konteksnya itu begitu. Sehingga yang seperti itu jenengan bayangkan datang dari jauh baru dimulai sholat duha itu jam 8 atau jam 7 katakanlah. Niku mereka kalau pulang lagi terus datang lagi untuk sholat Jumat sangat berat. Akhirnya Rasulullah mengizinkan wis sing mulai nggih. Kalau mau di sini sampai Jumatan monggo, tapi yang pulang wis gak usah Jumatan. Nah niku memang ngonten fatwa Rasulullah waktu niku memberi hukum seperti itu. Lah itu jangan dimakan mentah-mentah. Lalu berarti nek ono salat Id karo Jumat berarti Jumatane gak wajib. Lah wong masjidnya nduk ngarep omah kok. Nggih. Itu tidak diwajibkan Rasulullah untuk datang sholat Jumat itu karena konteksnya seperti itu. Mereka datang dari tempat yang jauh, datang ke Madinah untuk melaksanakan sholat Id, lalu pulang lagi karena bisa jadi meninggalkan keluarga kan. Ya kan, di rumah ada istrinya, ada anaknya, yang ada orang tuanya yang mungkin sakit harus pulang. Engkau sholat Jumat apa balik mana? Wes sing mulai gak usah balik karena sudah siang ini. Selesai sholat Id itu siang. Nggih. Nah niku ngonten. Prakteknya niku ngonten lah. Kalau di sini ya tetep Pak. Isuke salat Id Jumatan lagi niku enteng mawon. Apalagi orang bekerja kan juga pasti libur nggih. Nah, yang seperti itu. Jadi fatwa-fatwa yang mengatakan tidak wajib Jumatan kalau paginya sudah salat Id itu benar ada periwayatannya tapi tidak tepat di dalam aplikasi di zaman yang sekarang itu. Mboten tepat. Dadi fatwa niku kudu pas zaman. Contoh nggih, contoh lagi niku kata niku. Mulane enten sababun nuzul nek ayat, ada sababul wurud karo hadis itu perlunya para ulama kita itu supaya di dalam memutuskan berlandaskan hadis itu ndak hanya tekstual, ndak keliru, Pak. Tapi memahami oh iki biyen niku ngene lah nek saiki ngono ya seje. Nggih, satu desa itu satu sholat Jumat. Kanjeng Nabi pernah membakar merusak masjid itu karena diror niku. Lah itu kenapa? Karena tidak dibutuhkan, memecah belah. Sehingga di kitab-kitab fikih tempo dulu yang masyarakatnya itu masih sangat sedikit, itu mewajibkan satu desa satu sholat Jumat. Dan sekarang itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena konteks desa berbeda dulu dengan sekarang. Dulu itu desa kan begini, niki pemukiman, kanan kirinya niku tuang, padang pasir, hutan belantara, atau laut, atau apa. Sehingga satu lingkaran ini saja penduduknya. Sehingga tidak perlu ada dua masjid, penduduknya sedikit, cukup satu masjid, satu sholat Jumat. Kalau ada dua, niki namanya memecah belah. Jadi konteks melarang Jumatan satu desa dua itu dulu begitu. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang itu semakin banyak sholat Jumat, berarti semakin banyak orang sholat Jumat. Karena penduduknya padat, batas desa dengan desa yang lain tidak jelas. Jenengan melaku sampai tutuk Malang niku gak ro batas iki pindah apa enggak kecuali ono gapura.
Nah itu seperti itu, sehingga sekarang sudah tidak muncul fatwa gak boleh satu desa harus satu Jumatan, sudah tidak berlaku niku. Padahal untuk kita fikih tasih enten niku. Karena ini fikih dulu Pak. Konteksnya desa zaman dulu, zaman sekarang ten Mesir niku nggih. Kula September Oktober niku ten Mesir. Mesir niku masjid niku saling berhadapan-hadapan bisa jadi 4 Pak. Masjid Al Azhar niku, seberangnya niku Masjid Sayyidina Husain. Seberangnya persis. Dan dua-duanya sholat Jumat. Di Alexandria niku masjidnya Abil Abbas Al-Mursi, masjidnya Imam Al-Busiri, masjidnya Imam Yaqut Al-Arsi, satunya lagi kula mboten paham masjid apa namanya. Niku 4 Pak, 4 niku di kados perapatan ngoten. Masing-masing sholat Jumat. Dan semuanya penuh. Semuanya penuh sehingga tidak menjadi masalah. Padahal niku nggone ulama lho niku. Kitab-kitab niki sing ngarang Mesir niki. Nggih. Niki sing ngarang Mesir niki, mulai 1 2 3 niki ulama Mesir sedaya. Dan di sini tidak boleh satu desa hanya satu Jumat. Nah, itu begitu. Ulama itu konteksnya berbeda nggih, hukum bisa berbeda. Istilahnya nek ten usul fikih niku al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan sesuai dengan sebab musababnya, ada dan tidak adanya. Kalau ada hukumnya begini, kalau tidak ada hukumnya begini. Nah niku koyok ngonten wau. Dulu kenapa Kanjeng Nabi mengizinkan Jumatan tidak wajib? Karena sudah sholat Id. Karena dulu itu mereka berjalannya jauh. Sehingga itu dianggap memberatkan. Mereka lebih mengutamakan sholat Id. Akhirnya kali Rasulullah dikai keringanan. Wis sing sholat Id kepingin mulai gak usah balik Jumatan. Boleh. Nah niku konteksnya begitu. Karena untuk meringankan lah. Sekarang kan tidak terjadi itu. Berat nopo wong sak komplek ngonten mawon kok nggih ya. Malah duline ado-ado nggih. Mangan mawon, kuliner mawon nang ngene kenjeran mriko. Jumatan nduk ngene komplek ae jarine berat. Nah niku kan pun nggih. Nggih. Mboten napa niki kula kuwatir kesiangan. Mboten napa. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Kurban untuk orang yang sudah wafat. Nggih. 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 Kurban untuk orang yang meninggal itu sudut pandangnya itu ada 2. Nggih. Sudut pandangnya itu ada 2. Satu sudut pandang mayit atau almarhum niki. 2 sudut pandang kita yang masih hidup ini. Nah niku supaya jelas terjadi perbedaan itu karena ternyata sudut pandangnya berbeda. Dari awal tidak tahu. Sing sisi yang satu melihat dari sebelah timur, yang satu melihat dari sebelah barat, pemandangannya wis beda. Mari ngono geger. Gak ngono. Warna omahe ku kuning, lho enggak ijo. Sik ta. Awakmu ndelok teko ndi? Aku teko kulon, aku teko wetan. Oh ya mesti ae wong cete sebelah kulon niku kuning, sebelah wetan iku ijo. Ya geger. Lah niku seperti itu Pak sebenarnya Pak. Sebenarnya sama. Ngenten. Kalau dari sudut pandang almarhum yang sudah wafat, jenenge wong nek wis mati niku kan sudah selesai Pak. Sudah ndak ketaterapan hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ini sudah selesai. Beliau ini sudah wis gak ono hukum wajib, gak ono hukum sunnah, gak ono hukum mubah, gak ono hukum makruh, gak ono hukum haram, sudah almarhum. Tapi apakah boleh beliau ini berkorban? Boleh kalau beliau ini wasiat. Orangnya sudah mati. Tapi sebelum mati ini dari sudut pandang almarhum nggih. Jangan keliru lagi. Kok kula wis muni 2 sudut pandang jenengan sik tetep keliru mawon nggih.
Jadi kalau dari sudut pandang almarhum itu bisa disebut sebagai kurbannya beliau, bisa disebut sebagai kurbannya beliau, disebut sebagai kurbannya almarhum kalau beliau ini sebelum wafat berwasiat, nak, bapak duwe tabungan, be umure bapak gak panjang, tabungan niku tukokno sapi gawe kurbane bapak. Masih hidup ngomong ngenten niku. Dadak sebelum Idul Adha beliau almarhum wafat. Bagaimana ini? Ini sah menjadi kurbannya almarhum. Meskipun beliau sudah tidak ketatrapan hukum wajib sunnah, tapi beliau pernah mengucapkan itu ketika hidup. Lah niki iki kurbannya sapa? Ini kurbannya almarhum. Betul. Dan sunnah. Sah sunnah. Nggih. Yang kedua, dari sudut pandang kita yang berkurban. Jadi sing kurban niku saya. Niku kalimatnya ngenten sakjane. Cuma wong-wong niku kan gak noto kalimatnya dengan runtut sehingga menimbulkan salah pengertian. Wong ngomong niku Pak keliru koma mawon isok salah arti Pak. Apalagi ada kalimat yang dihilangkan. Keliru mandek mawon. Lah niki seringnya keliru difahami salah itu, tapi sebenarnya boleh. Nek dijelasno niku kalimatnya ngenten. Ini kurban saya. Nggih. Tapi pahalanya saya hadiahkan untuk almarhum bapak saya. Niku minangka birrul walidene anak nangone wong tua. Niki sah. Semua madzhab boleh niki. Jadi bukan kurbannya mayit loh niki nggih. Ini kurbannya. Mulane nek kalau ada yang terjadi begitu, panitia nanti menyebutkannya itu begini. Misalnya Rofik nggih, kurban dari Bapak Rofik yang masih hidup untuk almarhum bapak ayahnya Muslimin Abbas misalnya. Lah niku ngonten, kurbannya Bapak Rofik, Ainur Rofik untuk almarhum, lah untuk kurban dari bapak yang masih hidup untuk, lah niku urutane ngonten. Jadi yang berkurban itu orang yang masih hidup. Kurban saya yang masih hidup, lalu pahalanya sebagai birrul waliden saya hadiahkan untuk orang tua. Lah niku khilaf tadi itu perbedaan niku kadang ndak mengerti sudut pandang yang ini. Gak oleh wong wis mati kok. Yo gak oleh pancen wong wis mati wis gak kewajiban, yo gak kesunahan. Nah niku ngoten. Baru boleh kalau beliau yang wafat tadi sebelum wafat wasiat. Lah itu sah sebagai kurban beliau. Tapi kalau tanpa wasiat, apalagi itu uang kita, yaitu kurban kita yang masih hidup, lalu pahalanya kita hadiahkan untuk beliau. Ayah atau ibu atau kakek atau nenek niku ngonten urutane. Nonton nggih. Nah, yang kedua wau napa, Pak? Nah, niku sunnah. Termasuk niki potong kuku mulai tanggal 1 Dzulhijjah niku juga sunnah. Ndak boleh potong kuku, tapi ndak boleh niku lho, ndak WA kan ndak boleh dilarang niku koyok-koyok haram. Pokoknya gak ngaji niku ngoten, Mbak. Gak ngaji niku sunnah diwara wajib, nggih. Makruh diwara haram. Akhirnya agama niku berat ngoten lho. Rasane niku abot. Dadi niku sunnah jenengan ngetoki kuku ndak apa-apa, cuma sunnah gak ngetoki sik. Sunnah gak potong rambut sik. Supaya apa? Dan niki ada keterkaitan niki dua niki, tidak potong rambut, tidak potong kuku niku ada keterkaitan dengan menyaksikan hewan kurbannya itu. Nggih. Sayyidah Fatimah napa Sayyidah Aisyah niku nduk hadis niku. Niku diperintahno Kanjeng Nabi ishadi. Kamu saksikan hewan kurbanmu. Sebab ketika darahnya tumpah sebelum darah itu menetes ke tanah, dosa-dosa kamu sudah diampuni oleh Allah. Iku sunnah. Menyaksikan hewan kurbannya disembelih niku sunnah, mboten wajib. Seandainya tidak, mbok repot, mbok gak wani getih. Ya gak wani getih jangan dipaksa. Malah ngerepotno panitia moro-moro ndelok, ya Allah geblak nonton ngene penyembelihan dikira dibeleh pisan kok. Nggih. Nah niku ngonten. Jadi sunnah. Lah tadi tidak
tadi napa dianjurkan ngoten nggih, bahasa sing bener niku, mboten dilarang. Dianjurkan tidak dipotong itu supaya apa? Supaya seluruh anggota tubuhnya yang mulai masuk bulan haji, mulai masuk bulan kurban tanggal 1 Dzulhijjah itu menjadi saksi sekaligus diampuni. Bae rambut iki wingi digawe maksiat, waktu dipotong hewan kurbane rambut sing digawe maksiat iku disepuro. Ojo sampai dipotong padahal durung disepuro. Nek logikae niku ngoten nggih. Durung disepuro polahe disembelih kurbane dadak rambutnya wis dipotong. Koyok-koyok iki rambut dosa iki. Iki kuku mengandung dosa iki. Tapi ngonten niku sunnah mawon, mboten kok bener-bener haram nek diketok niku mboten. Ngonten nggih. Mangke ketemu malih mawon. Niki ibu-ibu selok masak iki. Kula iki ngaji sing kula wedeni niku setunggal, Pak. Kesuwen. Kula gak seneng ngaji suwe niku. Nggih. Nggih. Wake temen ta sik wake, nggih, napa? Terkait dengan niat. Niki sampai dhuwur lak kurang jenengan. Nggih. Saya berkorban kambing. Nggih. Kemudian saya niatkan untuk korban saya dan Tuh kula sampai 2 gelas. 2 gelas mboten apa nggih? Nggih, ya napa? Korban saya niatkan untuk saya dan keluarga saya. Itu Niku ngenten lho urutane niku. Ini kurban saya. Pahalanya mawon untuk keluarga saya. Niku bener, tapi nek kambing saya korbankan untuk seluruh anggota rumah saya. Padahal ana wong 13 niku. Mosok wedhus siji wong 13. Wong sapi ae paling akeh wong 7 kok. Jadi ini kurban saya. Saya itu seorang, kambing kan 1 orang. Hadiahnya saya, pahalanya saya hadiahkan untuk seluruh anggota keluarga saya supaya menjadi keluarga yang sakinah, yang saya diberi kesehatan, diberi kebaikan. Nah niku lho maksudnya ngono, keberkahan dari ibadah saya ini, kebaikan dari ibadah saya ini mudah-mudahan juga berentek, mudah-mudahan bisa dirasakan oleh anggota keluarga saya. Niku ngonten asline kalimatnya nek diruntut ngonten. Jadi 1 kambing untuk 1 keluarga niku maksudnya untuk 1 orang, lalu pahalanya bisa dihadiahkan, barokahnya bisa dihadiahkan kepada seluruh. Kanjeng Nabi malah mboten 1 keluarga, Pak. Kanjeng Nabi niku nek nyembelih ngenten. Kanjeng Nabi niku nek nyembelih hadhihi udkhiyati wa udkhiyata man lam yudakhi min ummati. Niku Kanjeng Nabi setiap nyembelih niku ngoten. Saking sayange karo umate sing gak sempat mbeleh niku Pak. Kanjeng Nabi niku welas kali umate niku. Dadi Kanjeng Nabi niku nek mbeleh iki kurbanku, iki udkhiyahku sekaligus udkhiyahe umat. Maksudnya hadiah, pahala iku tak hadiahno juga nangone umatku sing gak iso mbeleh. Nangone umatku sing gak mampu mbeleh, ojo kuatir sampeyan oleh pahalai kurbanku iki. Iku Kanjeng Nabi ngoten. Nah niku boleh. Tapi kambing 1 untuk 1 orang, mboten kambing 1 untuk 1 RW. Nggih. Nah niku ngoten boleh. Jenengan sebagai ketua RW misalnya koyok niru Kanjeng Nabi, iki kurbanku, terus hadiahnya juga saya berikan kepada warga saya yang ndak mampu berkurban. Koyok Kanjeng Nabi jenengan nek kurbane ngoten. Hadiahnya saja, pahalanya dihadiahkan. Nek kurbane tetap 1 kambing 1 orang, sapi maksimal 7 orang. Nah niku nggih salah paham kadang nggih. Pokok ngaji niku nggarai mboten salah paham. Sampun nggih. Nggih. Nek suwe-suwe niku mboten enak, Pak nggih. Suwe-suwe iku barang apik niku nek kesuwen dadi mboten apik. Niku Kanjeng Nabi, ilmune Kanjeng Nabi niku nggih. Nggih. Makhafata ayyatasammah, khawatir timbul rasa bosan. Nek bosan dadi elek, Pak. Ngaji niku apik, tapi nek bosan elek. Bosan apik niku elek. Nek bosan maksiat apik. Lah bosan ngaji niku fardhotun thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Nah kita bosen. Bosene gara-gara kesuwen.
Nah niku salah sing ngaji. Lah kula gak gelem disalahno. Nggih. Pun mugi-mugi dadi keterangan sing manfaat nek dirasa kurang khususnya untuk panitia. Biasanya panitia niku teknis, nah mangke saged kapan malih wong tanggal pinten sih kurban iki? Nggih 10 harian nggih, 10 harian. 19 napa 29? 29 nggih, 10 harian. Nggih. Nggih. Tapi nek wis dirasa cukup utawa cukup ketuae hubungi kula lewat WA nggih mong mboten napa-napa, mboten kudu nggih. Sing penting ilmu dasare pun saged pun cukup gawe bekal ibadah. Sebab ibadah niku wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmu amalnya tertolak. Ngawur niku mesti salah. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Di Quran wong ngerti karo wong gak ngerti niku mesti beda. Nah niku ngoten. Nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.